ada perkusudahan kasih setiamu Tuhan bagi kami. Huri karabaya sote kere rabaya sana rabaya. Huri kere rabaya sote kere rabaya baya sene rabaya rabaya. Huri rabaya sote kere rabaya baya rabaya. Huri nana shana rabaya shikere rabaya rabaya. Huri rabaya shana rabaya 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 rabaya. Huri rabaya rabaya. Huri rabaya mana shana. Ora maya rabaya bara bara bara. Ora ashina rabaya rabaya shina maya. Hallelujah shina maya. Ora rabaya shana ya. Engkau baik, sungguh baik bagiku. been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari Bapak Ibu katakan, and all my life you
breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. God's goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit berdiri, katakan, it's running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami merasa bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang cinta Tuhan dan ingin menari buat Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Say
memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Haleluya. Setiap kita mau bersuka cita, amin. Ku temukan sukacita, amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Mari sama-sama sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita penuh di tempat ini. Setiap langkahmu, amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu, haleluya. Dalam sumber pengharapan kita, amin. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus namanya. Amin. Sama-sama katakan. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik
dua-dua Bapak Ibu. Kami rindukan kuasa belakang minimal 10 orang katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Haleluya. Bolehkah saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja kita GBDDC? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu? Adakah? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman minggu ke depan. Haleluya. Kegiatan ibadah gereja kita dalam minggu ini. Hari Rabu pukul 6 sore diadakan rumah doa di gereja bersama dengan tim doa GBIDTC. Mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung dalam ibadah ini. Morning prayer akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, jam 6 pagi, bertempat di Gedung Gereja GBDTC Ruko 1, Lantai 2. Dan jam 8 pagi di Gedung Aula Boniaga, Pos PI Tajur Halang. Untuk seluruh pengerja, wajib hadir dan mengundang jemaat untuk bergabung dalam ibadah ini. Kul Deborah mengundang para wanita GBIDTC untuk hadir dalam ibadah kul pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 jam 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu dan akan diadakan latihan untuk acara Natal. Laporan kul GBIDTC. Bagi kul yang belum aktif, mohon diaktifkan kembali. Ibadah Natal GBIDTC dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi dengan pembicara Pendeta Frankie Kuncoro. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, jam 5 sore, bertempat di Hall Toba. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu menabur untuk perayaan Natal GBIDTC, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Laporan anggaran gedung gereja GBIDTC saldo kas 9 November 2023 sebesar Rp11.727.25. Kekurangan saldo bulan November 2023 sebesar Rp7.741.272.75. Sampai jumpa dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 19 November 2023. Ibadah 1 jam 7 pagi disertai sekolah minggu. Ibadah 2 jam 9 pagi disertai sekolah minggu. Ibadah 4 jam 5 sore disertai sekolah minggu. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala GBIDTC Pendeta Linton Sirait. Ibadah di RP 1331 jam 1 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Billy Parsaoran Sirait. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan yang terbaik bagi Tuhan sebelum kita berdoa. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan ya Tuhan, agar persembahan ini layak untuk di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita beri dengan sukacita. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Amin. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari sama-sama katakan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Jemaat saja mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu, Kau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari katakan, Yesus, Kau ku cinta, selamanya
terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya tahu kita bisa lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Lebih baik lagi. Yes. Yes. Sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Fokus hanya kepada Yesus yang hadir di tempat ini. Baik yang ada di tempat ini, GBIDTC maupun dimanapun saudara berada, menikmati live streaming, ibadah bersama dengan kita semua yang ada di tempat ini. Angkat kedua tanganmu, nyatakan dan ekspresikan kerinduanmu kepada Tuhan Yesus seperti lagu yang barusan kita naikkan. Ekspresikan kerinduan kita dengan mengangkat tangan setulus hati, penuh cinta kasih kita kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mulai berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita berkata terima kasih, terima kasih. Ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan atas suami istri, atas anak-anakmu, atas pekerjaanmu, atas bisnis usahamu, bahkan atas pelayananmu. Ingat-ingat kebaikan Tuhan dan kita berkata terima kasih Tuhan. Naikkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun keadaanmu, Tuhan punya rencana yang baik, yang sempurna atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kita. Semuanya mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Terus kami mau duduk diam, kami mau membuka hati, membuka pikiran, membuka hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menerima firman-Mu dan janji-Mu. Yang kami tahu, kami yakini, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Pasti digenapi dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau pasti menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini biar pengurapan-Mu terus mengalir atas setiap kami. Sehingga sungguh saat kami pulang di tempat ini berbeda saat kami datang. Kami pulang dikuatkan firman Tuhan. Kami pulang mengalami kuasa firman Tuhan. Amen. Bahkan yang sakit disembuhkan. Yang lemah jadi kuat. Amen. Putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Karena Yesus Kristus sedang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk tahan dulu. Boleh lihat kanan kirinya. Kasih tos kanan kirinya bilang begini. Hari ini engkau luar biasa. Bilang begitu ya. Haleluya. Kalau sudah 5 orang boleh silakan duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih worship leader, singer dan seluruh imam musik. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya boleh ada di tempat ini. Selamat pagi dan shalom. Belum semuanya selamat pagi dan shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Percaya boleh katakan yes. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dengan waktu yang ada, saya akan sampaikan pemberitaan firman Tuhan yang saya beri judul, ada nanti di multimedia ya, di layar, menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan. Satu ayat kita baca bersama-sama dengan pelan, dengan yakin, pahami nanti setelah itu. Baik, Mazmur 27 ayat 14 sudah ada di layar. Siap membaca firman Tuhan dan diberkati katakan amin. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan. Terus kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Masih kurang mantap. Tangan kanannya diangkat yuk. Tangan kanan pagi-pagi tangan diangkat taruh di dada. Taruh di dada. Baca dengan suara yang keras dengan yakin. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayat ini sederhana terlihatnya. Tetapi memiliki makna yang dalam Bapak Ibu. Ayat ini
berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, ditekankan 2 kali. Ada sesuatu yang penting kalau sudah ada penekanan-penekanan, penegasan-penegasan, berarti ada pesan Tuhan yang penting. Kenapa demikian? Biasanya berlawanan dengan natural manusia. Kalau ditegaskan, diulang-ulang, itu biasanya firman Tuhan itu mengajarkan tentang satu perubahan yang bertentangan, berlawanan dengan natural manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Artinya apa? Kalau bicara nantikanlah berarti disuruh menunggu, menanti. Diminta Tuhan, diajar Tuhan untuk sabar, menanti. Sampai di sini yang mengerti boleh katakan amin. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu bertentangan dengan natural manusia. Banyak manusia, kita juga, anak-anak Tuhan bahkan, ya kita semua orang-orang Kristen, tidak sabar. Baru suruh nunggu sedikit, wah lama sekali nih. Kalau disuruh nunggu biasanya begitu. Jangan lama-lama ya. Tahu nggak enak loh nunggu itu. Waduh, sudah mulai berkeluh kesah. Sengaja tidak sengaja kondisi itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita diajar oleh Tuhan bagaimana saudara dan saya dirubah karakternya yang dahulu manusia yang jatuh dari dalam dosa, yang sudah jatuh dalam dosa, dan diubahkan setelah saudara dan saya terima Tuhan Yesus, yang sudah terima Tuhan Yesus katakan amin, diubahkan untuk menjadi manusia yang seperti yang diciptakan Tuhan semula di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disempurnakan kembali kepada ciptaan yang semula. Saudara dan saya diajar bagaimana supaya saudara dan saya bisa mampu untuk menantikan Tuhan. Ini menjadi penting. Coba artinya dulu ya sebagai anak Tuhan. Apa arti menantikan Tuhan? Dibuka slide berikutnya. Menantikan Tuhan artinya mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Perhatikan, termasuk dalam seluruh persoalan kita. Dan itu pasti berakhir baik. Karena di dalam Tuhan, ini konteksnya menantikan Tuhan. Di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menghayati kehadiran Allah dengan lebih baik, kita harus duduk diam di kaki Tuhan setiap hari. Sampai di sini yang mengerti boleh katakan amin. Yang mau duduk diam di kaki Tuhan setiap hari boleh katakan amin. Tepuk kanan kirinya, disenggol, bilang begini, duduk diam di kaki Tuhan. Ayo diingatkan, pagi-pagi harus banyak bergerak ini ya. Supaya nanti kalau enggak nanti sunyi, senyap, hilang nanti, jangan ya. Jadi harus semangat, yang tetap semangat katakan amin. Ada 2 alasan penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang Kristen harus punya karakter ini? Bahkan yang tadi saya katakan, berlawanan dengan natural manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Daging ini lemah, tapi roh penurut. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan saudara punya Roh Kudus. Bersyukur saudara punya Tuhan Yesus. Ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. 2 alasan penting bagaimana saudara dan saya harus menantikan Tuhan. Yang pertama, kita buka. Ayat referensinya dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Yang siap baca katakan amin. 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terus, kepada siapakah? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Yang percaya katakan amin. Yang pertama perhatikan, hanya 2 ya, alasan pentingnya hanya 2. Yang pertama perhatikan baik-baik, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Ada 2 kata kunci di situ, terang dan keselamatan. Lebih persingkat lagi, terang dan selamat. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3, terang dan selamat. Ingat baik-baik kata kunci ini. Ini penting. Saya coba menyampaikan ini untuk dengan cara yang mudah. Supaya saudara pulang di tempat ini gak pusing dengan banyak hal. Tapi 2 kata kunci yang pertama yaitu apa? Terang dan selamat. Kenapa ini menjadi satu paket penting? Dalam ayat ini diperhatikan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ayat firman Tuhan berkata demikian. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bicara terang, bicara juga keselamatan. Kalau ada terang, ada selamat. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ini konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini konsep surga. Ada terang, ada selamat.
Coba sekarang praktek dulu. Contoh praktek kehidupan sehari-hari maksud saya. Kalau di rumah saudara gelap semuanya, mati lampu. Yang pertama apa yang terjadi? Satu komplek tiba-tiba gelap semua. Yang pertama apa yang terjadi? Biasanya satu komplek teriak semua. Wah, itu dulu pasti biasanya ya. Wah, mati lampu ya. Baru setelah itu saudara bingung nih. Mau meraba apa, mau melangkah kemana, kira-kira pintu di mana, memperkirakan. Nanti kalau di bawah ada apa bagaimana. Tenang dulu biasanya orang tua, tenang dulu, anak-anak jangan keluar dulu, tenang dulu. Papa dulu cek dulu, ini ada apa. Tapi yang jelas tidak kelihatan semuanya, gelap. Lebih berbahaya gelap atau saat terang? Ayo harus diakui sama-sama. Lebih berbahaya saat gelap, banyak bahayanya. Saat gelap atau terang? Gelap, tidak kelihatan saudara. Apalagi kalau jalan gitu, misalkan masuk satu gang, gelap. Kita nggak tahu di situ ada lobang, ada batu, ada apa, ada mungkin ada bekas genangan air yang kita nggak tahu. Ada binatang belum lagi nanti ada kriminalitas di sana, nggak tahu, gelap. Keselamatannya turun. Ini konsep surga, keselamatannya turun. Kalau bisnis saudara gelap, kira-kira bisnis saudara bisa berhasil nggak? Tidak berhasil, nggak selamat itu maksudnya. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Yang mengerti konsep ini katakan amin. Jadi ada terang, ada selamat. Bersyukur saudara dan saya sebagai anak Tuhan, saudara sudah terima terang itu dalam nama siapa? Jangan ragu-ragu, dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bangga punya Tuhan Yesus katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tetapi Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak berhenti sampai di sini. Terang itu sudah diberikan. Sekarang kita bagian saudara dan saya untuk betul-betul membuktikan bahwa di dalam saudara ada terang. Saudara sudah terima, buktikan bahwa di dalam saudara ada terang. Yang mengerti katakan amin. Dan setelah itu pembuktian juga Tuhan genapi firman-Nya bahwa di dalam terang itu ada selamat. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara rindu keluarga saudara, ada keselamatan, anak-anak selamat semua, sekolahnya selamat, pekerjaannya selamat, kuliahnya selamat, masa depannya selamat, hadirkan terang itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saudara tidak bisa jaga anak saudara 24 jam sehari, tidak bisa. Saya kebetulan di properti, ya sampai hari ini masih bekerja. Untuk bayar gaji satpam saudara mahal. Kalau 24 jam harus 3 shift, minimal 2 shift tambah lembur. Dan itu mahal. Mau dari mana kita menjagai anak kita untuk dia sekolah, untuk dia berangkat keluar, untuk jalan-jalan bergaul sama teman-temannya. Mau berapa modal kita untuk bawa satu bodyguard, baru satu. Mahal. Dan itu Tuhan berikan buat saudara dan saya pengawalan, penjagaan gratis dari surga. Yang bersuka cita katakan amin. Kenapa? Karena saudara ada terang. Karena anak saudara ada terang. Sehingga anak saudara selamat. Yang mengerti katakan amin. Mulai manggut-manggut katakan amin. Ya, ada sukacita. Baca ayat berikutnya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang. Terus, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Menyucikan kita daripada segala dosa. Yang percaya katakan amin. Jadi terang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan akan berdampak pada sikap kita untuk bisa bergaul dengan orang lain. Untuk bisa terbuka dengan orang lain. Untuk kita bisa bahkan berbelas kasihan dengan orang lain. Kita bisa membantu orang lain. Kita mengasihi orang lain. Dan itulah tujuan Tuhan. Hadir di dunia ini dengan kasih-Nya yang sempurna. Menyelamatkan saudara dan saya supaya apa? Supaya kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Konsep ini konsep surga saudara. Perhatikan. Saya sangat merindukan setiap jemaat Tuhan, anak Tuhan berhasil hidupnya. Selamat hidupnya, bisnisnya berhasil, tokonya berhasil, apapun yang dikerjakannya berhasil. Artinya selamat. Dan selamat itu semakin besar area selamat saudara, saudara semakin dipercaya Tuhan. Wilayah saudara semakin besar selamatnya, itu semakin saudara dipercaya Tuhan, dipercaya kapasitasnya, dipercaya jabatannya, dipercaya apalagi pangkatnya. Yes.
Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita baca. Yohanes 8 ayat 12. Nanti saya jelaskan. Yesus berkata kepada orang banyak itu. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya, terus, akulah terang dunia, setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi akan mempunyai terang hidup. Yang punya terang hidup katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya melihat wajah-wajah yang memiliki terang hidup di tempat ini. Haleluya. Boleh kasih senyum kanan kiri ya. Ayo kasih kanan kiri bilang begini. Aku melihat terang di dalam engkau. Haleluya ya. Lebih baik saudara berkata begitu. Jangan sampai aku melihat gelap di wajahmu. Waduh saudara, serem saudara. Jangan ya. Jadi berkati ya. Berkati dan inilah firman Tuhan. Saudara ini rahasia yang kedua. Ya, kalau saudara punya terang, firman Tuhan berkata, setiap terang itu tidak diletakkan di dalam gantang. Yang ingat ayat ini katakan amin. Dan dia akan dibuka dan dia akan semakin terang, akan semakin dibawa naik lebih tinggi. Karena apa? Untuk menerangi wilayah yang lebih jauh. Sampai di sini mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan kok saya nggak promosi-promosi, kok saya nggak dipercaya-percaya, kok gaji saya begini-begini saja ya, kok bisnis usaha saya mandek, nggak naik-naik, nggak upgrade. Ini kuncinya Bapak, ini surga. Saudara harus pastikan terang itu ada dan terus semakin hari semakin terang. Yang mengerti katakan amin. Duduk diam di kaki Tuhan setiap hari membuat terang saudara semakin hari semakin besar. Sehingga apa? Tuhan akan mengangkat saudara semakin naik semakin tinggi dan akhirnya saudara dipakai Tuhan untuk menerangi banyak orang. Menerangi wilayah-wilayah yang gelap. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Jadi jangan komplain masalah kok saya nggak promosi-promosi. Jangan komplain kok gaji saya begini-begini saja. Kenapa toko saya kok nggak berkembang dari dulu tahun 70 sampai tahun sekian. Lama sekali 70 ya. Saya juga belum lahir ya. Kok enggak berkembang, perhatikan, koreksi kembali, introspeksi, benar enggak di situ ada terang? Kalau benar ada terang dan saudara duduk diam di kaki Tuhan, menantikan Tuhan, nah ini karakternya dirubah. Saat saudara datang kepada Tuhan, minta supaya terang saudara semakin hari semakin besar, karakter saudara dirubah setiap hari. Saudara akan bersujud dan berkata, terima kasih Tuhan. Apapun keadaanku hari ini, aku mau berkata terima kasih Tuhan. Saya tadi mengajak saudara mengucap syukur di tempat ini. Saya mengajak saudara mengangkat tangan, membuka hati, membuka hidup saudara untuk berkata terima kasih Tuhan. Saat itu terang saudara sedang dibesarkan oleh Tuhan. Dibuat semakin terang. Kalau saudara itu lakukan setiap hari di kaki Tuhan. Maka terang itu akan semakin hari semakin besar. Dan kepercayaan Tuhan akan datang atas saudara. Kapasitas selamat saudara hidup di dunia ini semakin lama diperluas, dibuktikan oleh Tuhan. Selamat di jalan. Selama di pekerjaan, selama di kantor, selama di dunia bisnis, selama di pelayanan. Semakin hari semakin diperbesar. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Langsung masuk yang kedua. Ya, dengan waktu yang ada. Oh, ada ayat terakhir, sorry. Ayat terakhir di yang poin pertama Markus 4 ayat 21 sampai 25. Ya. Ini konfirmasinya kita baca. Angkat tangannya taruh di dada. Ayo kita baca Markus 4 ayat 21. 1, 2, 3. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Melainkan apa? Supaya ditaruh di atas kaki dia. Naik saudara. Ada terang, ada selamat. Ada selamat, terang, naik. Kalau belum waktunya, nantikan Tuhan. Kalau belum waktu Tuhan, nantikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan paksa. Waktunya dunia enggak bagus. Percepatan versi dunia enggak bagus. Kalau percepatan versinya Tuhan, yes. Karena Tuhan artinya mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai saudara yakin, saudara dibuat yakin dan dibuat mampu untuk dipercepat. Itu kalau versi Tuhan. Tapi kalau versi dunia, hati-hati. Sebentar naik, sebentar turun. Sebentar kaya, sebentar. Nah itu saudara tahu ya konsepnya. Tapi kalau dalam Tuhan, sustain, berkelanjutan. Terus naik, terus naik, terus naik. Dipercaya semakin naik, semakin naik. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Masuk yang kedua. Ya, nanti saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ya. Baca dulu ayatnya Mazmur 27 ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Nah karena ada kata ku di situ, saya sekali lagi ajak saudara angkat tangan kanan. Taruh di dada. Taruh di dada. 1, 2, 3.
Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi apa? Musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan apa? Korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur. Yang pertama tadi apa? Refresh dulu. Yang pertama tadi ada 2 kata penting apa? Ayo tangan kanan diangkat begini. Tangan kanan diangkat. Ayo tangan kanan. Ayo 1, 2, 3. Terang, selamat. 1, 2, 3. Terang. Nah yang kedua, Tuhan yang memberi kekuatan dan kemenangan. Jadi yang kedua adalah kata kuncinya kuat dan menang. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Kuat dan, kalau yang pertama tadi apa? Terang, selamat. Yang kedua, kuat dan menang. Kita buktikan ayatnya tadi sudah kita baca. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai dan aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kuat dan menang. Kalau tidak kuat berarti tidak menang. Coba ingat-ingat selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, berapa banyak kita mengalami kekalahan. Saya tahu saudara juga menang. Tapi berapa banyak saudara mengalami kekalahan. Saya kalah di sini Pak. Saya kalah di karakter ini Pak. Saya kalah di urusan kebiasaan ini Pak. Marah-marah terus sampai hari ini. Akui di hadapan Tuhan. Saya masih kalah Pak di sini. Saya masih perokok Pak. Tapi saya ingin melihat wajah-wajah bukan perokok di tempat ini. Ya. Kalau ada berarti apa? Bertobat. Iya, itu yang paling penting. Ya. Saya masih kalah Pak. Akui saya masih kalah suka boros Pak. Saya masih kalah Pak, tangan jempol saya nggak bisa direm. Dikit-dikit Shopee, dikit-dikit Tokped. Waduh, itu bertubi-tubi Pak kurir datang ke rumah saya, ngantri. Waduh, saking sering belanjanya ngantri. Ya, sampai nggak tahu ini yang order yang mana, yang kapan, udah bayar belum. Waduh, udah pokoknya pusing. Bertobat saudara, saya mau beritahu. Ya, masih lemah, makanya kalah. Masih tidak punya kekuatan. Makanya jangan bicara menang kalau nggak kuat. Ini konsep sekali lagi, ini konsepnya surga. Orang dunia boleh bilang, oh bisa kok menang dengan cara ini, pengaturan ini, rekayasa ini, koneksi ini, network ini, silakan. Tapi tidak akan, sifatnya tidak akan lama. Hanya sifat apa ya? Sementara. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Tapi kalau orang Tuhan, sekali lagi, naik, terus naik, turun sedikit, bertobat, naik lagi, terus sedikit, naik lagi. Turunnya bukan anjlok ya, turunnya wajar. Memang ada manusia yang tidak sengaja jatuh dalam dosa. Bertobat, naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Itu kekristenan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang mengerti katakan amin. Jadi bicara kekuatan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu jaminan kemenangan. Sekali lagi, ingat baik-baik. Ini kekuatannya bukan dari manusia. Kekuatannya dari Tuhan. Katakan bersama kekuatan dari Tuhan. Yang kedua kekuatan dari surga. 1, 2, 3. Kasih jabat tangan sekarang kanan kirinya. Kekuatan dari surga bilang begitu. Ya, jabat tangan. Kasih jabat tangan yang mantap. Ya. Nah kalau dari surga sifatnya tidak terbatas. Sifatnya tidak pernah habis. Sifatnya selalu tersedia. Kalau manusia terbatas. Saudara pulang di tempat ini nanti melakukan aktivitas, saya nggak tahu mungkin ada jalan kemana, lihat-lihat apa, window shopping lah dan lain sebagainya gitu. Tadi Tokped enggak tapi window shopping ya. Jadi lihat misalkan jalan-jalan sebentar, refreshing, kemudian makan siang sampai sore sampai malam, sudah capek saudara. Habis tenaga saudara. Artinya kita, saudara dan saya sebagai manusia, anak Tuhan itu memang tenaganya, kekuatannya apa? Terbatas. Akui saudara di hadapan Tuhan. Nggak usah takut, nggak usah malu. Saya bisa dong, saya mampu. Jatuh juga. Memang terbatas. Makanya kita perlu sumber kekuatan yang tidak terbatas. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Kita perlu sumber kekuatan yang tidak terbatas. Makanya tadi bicara menantikan Tuhan, bicara berdiam diri dekat kaki Tuhan setiap hari. Mengandalkan Tuhan. Katakan bersama-sama mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Sekalipun kita mengalami satu siklus manusiawi untuk istirahat, untuk tidur, besoknya segar lagi, bangkit lagi, bangun lagi, semangat lagi.
on fire terus. Yang mengerti katakan amin. Saya selalu memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan pendeta di luar sana, katakan di pedalaman Papua. Papua tidak semuanya pedalaman ya, sudah maju. Tapi masih ada hutan-hutan pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan. Penginjil-penginjil di sana. Saya sangat termotivasi, sangat dibangkitkan semangat saya. Kenapa? Karena ada kesaksian di sana, gerejanya, mereka ada gereja dalam hutan. Mimbarnya dari potongan kayu, betul-betul potongan pohon kayu. Tempat duduknya juga potongan-potongan balok-balok kayu. Di sebelahnya ada rawa. Jadi pada saat hamba Tuhan ini berkhotbah, berapi-api berkhotbah, dan ada suku-suku pedalaman yang belum kenal Tuhan Yesus. Diinjili kemudian bertobat terima Tuhan Yesus, langsung dibaptis. Di mana tadi? Di rawa, ada rawanya sebelah, langsung baptis. Ya. Karena gak ada yang lain. Yang penting dibaptislah. Dan itu dilakukan sudah lama saudara. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan. Bertahun-tahun. Pertanyaannya sederhana. Kekuatannya dari mana? Saudara di rumah ada nyamuk satu aja dikejar-kejar serumah nguber semua. Lah itu di sana kan hutan. Nyamuknya banyak saudara. Bisa bertahan sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Demi untuk dia menginjil, memberitakan kabar baik. Supaya ada satu jiwa pun diselamatkan. Sorga bersorak-sorai. Yang mengerti katakan amin. Kekuatannya dari mana? Kalau enggak dari Tuhan enggak bisa. Mundur. Udah Pak, nyerah saya, ampun. Lambaikan tangan ke kamera, ampun gitu ya. Sudah nyerah, pulang dia. Lebih baik di kota Pak, lebih baik saya udahlah di pinggir kota enggak apa-apa. Ada saudara, memang belum. Tapi bagi yang sudah terpanggil dan betul-betul mengandalkan Tuhan, dia akan terus punya determinasi, terus kekuatan, konsistensi, semangat. Nggak usah jauh-jauh, di tempat ini sudah berumur berapa? 20 lebih ya pastinya. Karena senior, gembala saudara senior saya. Ya. Dan kami itu di gereja Lenteng Agung sudah 15 tahun, berarti pasti di sini sudah lebih, 23 kayaknya seingat saya. Ya. Jadi pertanyaan kembali, kekuatannya gembala saudara dari mana? Kalau dari itu, bukan dari Tuhan nggak bisa saudara, nggak bisa, nyerah. Ada banyak, saya katakan banyak, ada beberapa bahkan gembala mundur, udah Pak, saya pamit. Karena satu bisa jadi panggilannya bukan di situ, tapi juga kedua juga kekuatannya belum sampai bisa pada taraf bertahan sampai seperti itu. Kita buka ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini. Saya berdoa ini menguatkan saudara dan kita semua di tempat ini. Dan yang menyaksikan secara live streaming. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang percaya katakan amin. Bersukacita dengan ayat firman Tuhan katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Terang tadi yang saudara terima, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, memberikan saudara keselamatan. Yes, yang percaya katakan amin. Tetapi juga dia memberikan kekuatan supaya saudara bisa naik level. Menghadapi tantangan persoalan kehidupan yang begitu luar biasa. Dinamika kehidupan. Supaya saudara saat menghadapi tantangan siap dan juga menang. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara menerima sesuatu kemudian saudara merasa takut, ini ayatnya. Berarti bukan dari Tuhan. Sampai di sini yang clear katakan amin, yang mengerti katakan amin. Tapi kalau saudara menerima sesuatu, jadi kuat, bersemangat. Dan itu sumbernya selalu dari firman Tuhan. Kalau kuatnya sementara dari dunia. Soalnya terus setiap hari. Itu dari Tuhan. Gak habis-habis. Gak habis-habis. Sumbernya dari surga. Mazmur 20 ayat yang ke-6 kita baca. Sekali lagi ini ada kata aku. Angkat tangan kanannya. Ayo biar ini jadi ikrar kita. Menjadi keyakinan iman kita. Kita baca 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang
gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan saudara menantikan kekuatan dari Tuhan setiap hari, karakter saudara berubah. Karakter saudara berubah. Makanya bicara sikap hati, sikap hidup menantikan Tuhan menjadi penting buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Saudara masih hidup sekarang. Saudara belum check out dari dunia ini. Saudara masih hidup. Ada saudara dibekali oleh Tuhan bagaimana saudara bukan hanya bertahan untuk hidup di dunia ini, tetapi bagaimana juga saudara bisa di-upgrade oleh Tuhan, dinaikkan levelnya oleh Tuhan, dijadikan hamba Tuhan untuk memberkati banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Itu rencana Tuhan selama saudara hidup. Sampai kapan sekali lagi? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, saudara akan terus diperlengkapi. Selama saudara dalam tracknya Tuhan, saudara akan diperlengkapi. Kecuali saudara mundur itu pilihan saudara. Tapi saya berdoa di tempat ini tidak ada orang-orang yang mundur. Semua orang-orang yang maju. Semua orang-orang yang berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan siap dipakai Tuhan. Yang mau katakan amin. Oleh karena itu karakter dan sikap menantikan Tuhan menjadi penting. Nanti saudara akan diajar bagaimana saudara bukan hanya sabar menantikan janji Tuhan. Nanti dalam kehidupan sehari-hari saudara juga akan diajar seperti itu. Sabar terhadap anak, sabar terhadap istri, sabar terhadap situasi, sabar kepada bos yang katakan, oh bawelnya luar biasa. Ngomong A salah, B salah, C salah. Ngomong salah pun salah. Coba, salah semua jadi ya. Habis sudah kan ya. Bos salah kamu. Wah salah juga, gimana? Ya itu, saudara akan dilatih karakter supaya saudara sabar. Menantikan Tuhan. Terlepas saudara nanti akan di-upgrade, terlepas Tuhan punya rencana bosnya jadi berubah, terlepas perusahaan saudara yang berubah, terlepas saudara dipindah ke perusahaan lain, itu rencana Tuhan. Gak usah pusing di sana. Gak usah pusing. Ada waktunya Tuhan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ya. Saya tutup dengan kesaksian. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur 27:14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yes, nantikanlah Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sudah 15 tahun, mau 16 tahun di Lenteng Agung. Kami mengalami perpindahan gereja yang luar biasa. Total sudah 9 kali kami berpindah-pindah dan memang yang terakhir paling agak lama lumayan. Sebelum pandemi kami bergumul supaya ada tempat ibadah yang baru. Dan di sebelah itu sedang dibangun saudara, sedang pondasi proyek gitu ya, mau dibangun hotel. Jadi kami bergumul dan berdoa, Tuhan kalau boleh kami minta tempat di sebelah ini, di hotel ini. Harusnya sih perkiraan kami harusnya lebih layak, lebih bagus, lebih nyaman, saudara bisa lebih kusuk lagi, lebih lebih serius lagi, tidak terganggu. Dan dampaknya apa? Saudara akan cepat bertumbuh. Jemaat yang mendapatkan wadah yang tepat untuk dia beribadah itu cepat bertumbuh. Itu kerinduan gembala. Makanya dihias segala macam bukan untuk ornamen, bukan. Membuat saudara itu fokus untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Fokus juga menerima taburan firman Tuhan. Ya. Coba kalau misalkan tidak dilengkapi dengan katakan ruangan seperti ini, kedap suara. Terus kita ada di pinggir rel kereta api misalnya. Terus kita terbuka, kereta lewat. Pengkhotbah berhenti lagi. Nanti 2 menit lagi. So kapan bertumbuhnya jemaat saudara? Coba. Jadi ini sesuatu yang wajar dan memang harus dipikirkan untuk setiap gereja. Nah kami berpikir juga seperti itu dan berdoa. Tiap hari, tiap minggu kami berdoa, arahkan tangan ke, gak tahu yang punya siapa waktu itu. Pokoknya arahkan tangan terus. Sebelum pandemi. Tiba-tiba pandemi, saudara, tapi proyeknya jalan terus. Puji Tuhan. Proyeknya jalan terus, memang agak molor dan akhirnya selesai. Kami cari tahu siapa pemiliknya, siapa bosnya, siapa direkturnya. Akhirnya puji Tuhan sekali lagi bisa ketemu sama direkturnya. Itu sudah mujizat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketemu saja, pintu itu penting, saudara. Pintu itu penting. Kalau nggak ada pintu gimana mau masuk? Pintu menjadi penting. Ketemulah pemilik penanggung jawab, salah satu direksinya, dan kami mengajukan proposal untuk memakai bahkan sewa dan sebagainya. Lokasinya masih kosong saudara, masih bare semua. Secara prinsip diterima, oke, puji Tuhan. Prinsip diterima, boleh puji Tuhan. Tapi yang mana? Manajemen juga masih pikir di lantai 7, lantai 5, lantai ada hotelnya soalnya, ada mall, bukan mall ya, semacam food culinary center gitu lah kurang lebih ya.
Jadi semacam itu, pusat makanan dan minuman, restoran gitu. Jadi mau dipilih depan, belakang, atas, bawah, basement, wah semua lokasi. Belum putus. Sampai satu titik, direksi yang saya kenal mengontak saya, Pak boleh survei lokasi? Oke boleh Pak. Manajemen sudah putus. Ini boleh Pak dipakai tempatnya di sini. Boleh dibuka slide-nya. Jadi kondisinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini kosong, bare. Kalau bahasa di komersil itu namanya bare shell. Jadi tidak ada apa-apanya, enggak dicat, enggak ada lantai, enggak ada plafon, pokoknya kosong. Karena memang area komersial. Tempatnya, ini Pak tempatnya. Kalau Bapak mau, coba diukur dulu, dihitung-hitung dulu, ini tempatnya. Tentu saya pertimbangkan, minta waktu seminggu, dan akhirnya kita putuskan maju lagi. Pak, oke Pak, kita maju. Jadi mau ambil berapa? 1, 2 Pak. 2 lokasi. Mohon biayanya disampaikan. Sudah. Ada tantangan tentu saja. Ada tantangan. Terus kami berdoa. Terus kami minta Tuhan. Tolong. Kalau bicara kesiapan dana. Tidak cukup saudara. Saudara Pak ada tapi tidak cukup. Ya, ada tapi tidak cukup. Tapi saudara bicara iman. Jangan ragu-ragu. Saya setiap diundang untuk pelayanan khotbah katakan begitu, ada gereja kemudian yang ada di situ rekening pembangunannya, selalu saya, ya banyak lah saya nggak bilang selalu, sering kali saya menabur di rekening tersebut, termasuk di sini, betul, masuk berapapun itu, pokoknya iman. Karena kami belum punya. Kalau bicara versi dunia, buru-buru memberi kita aja nggak cukup, wah sudah begitu. Tapi bicara konsepnya surga, beda saudara. Beda. Yang mengerti katakan amin, tabur iman, tabur dengan iman. Di ladang yang subur, di tempat yang subur. Singkat cerita, deal akhirnya. Puji Tuhan. Singkat cerita, dana tercukupi. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi belum selesai sampai di situ, kondisinya masih begini saudara. Ini mau ibadah model gimana? Mau begini, jangankan mau ibadah, mau masuk aja udah berdebu. Gimana mau konsentrasi ibadah? Harus direnovasi, perlu biaya. Bergumul. Singkat cerita, kami berdoa. Singkat cerita, Tuhan buka jalan. Terakhir, coba dibuka kondisinya seperti ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini kurang lebih 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Dari nol. Dari yang awalnya kuning dan biru, ini kursi lama kami kasih sarung kuning, kasih penutup cover gitu ya. Tapi sekarang saudara sudah kuning semua. Yang biru cover kita taruh di ruangan yang lain, nanti saudara akan lihat. Ya. Dan kami bergumul itu kok kosong, musiknya alat musik baru, puji Tuhan, ada yang lama tapi hampir relatif semuanya baru, sound system. Dan di belakang masih kosong. Kami berdoa, saya berkata, kalau ada LED rasanya oke ya, rasanya bagus. Ini jemaat akan antusias, akan betul-betul semangat untuk memuji, menari-nari, menyembah Tuhan. Saya kontak dan dapat yang terbaik. Kebetulan juga rekanan dari yang Sawangan, jadi dapat harga yang terbaik, coba dibuka. Ini sebulan setelahnya LED selesai dipasang. Udah tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini bukan untuk pamer, bukan. Bagaimana saudara melihat perjalanan yang memang Tuhan siapkan dan bahkan ada percepatan di sana. Saya berkata di dalam hati, berkata kepada Tuhan, ini fase 1, saya katakan fase 1, artinya untuk ibadah yang, ini belum grand opening, tapi soft opening, kemarin kita sudah ibadah di sana. Sudah soft opening dalam 2 bulan, nanti akan ada grand openingnya. Fase 1 paling tidak sampai lighting. Dan ternyata saudara, minggu lalu Tuhan buka lagi satu keran. Nah ini bicara keran. Tuhan buka lagi keran berkatnya untuk bisa membiayai. Dan akhirnya ruangan yang dibawa pun bisa selesai. Ada ruangan sekolah minggu, GC, ruangan sekretariat juga ada. Nah ini salah satunya dengan full alat. Ini alat musik kami yang lama. Dan terakhir lighting akhirnya kita bisa pasang. Ada beam, kemudian ada parlet, kalau yang ngerti ya kurang lebih pokoknya
lighting yang cukup lah untuk ruangan yang tidak besar ya. Kapasitasnya kurang lebih 200 kursi. Dari yang hanya kapasitas 90 di double up oleh Tuhan menjadi kapasitas 200. Dan ini kemarin kita ibadah. Persis saya masih ambil, saya potong screenshotnya 5 November 2023. Dengan sudah ada lengkap semua yang tersedia di sana. Dan jemaat mengalami pecah rekor selama yang kami tahu. Waktu kami di tempat yang lama rata-rata 60-70. Kemarin bisa tembus satu kali ber 100 sekian. Belum lagi sekolah minggu 22 atau 20 sekian. Pernah tertinggi sampai 24. Buat kami itu satu surprise luar biasa. Dan tahun depan, awal tahun kami sudah berkomitmen untuk kembali bisa 2 kali ibadah bahkan 3 kali ibadah. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bagi berdiri. Menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Kita punya Allah yang besar, saudara. Jangan pernah mengecilkan peran Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Tetap nantikan Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya. Aku pun dengan iman berkata, kita punya Tuhan yang besar. Yes. Sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan, yes. Aku punya Tuhan yang besar, Yesus. Amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Terima, ku terima kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Yes, terima kemenangan. Sekali lagi katakan. Ku terima sekarang. Angkat kedua tanganmu. Kemenangan darimu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Terima. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan ingat kebaikan Tuhan sekali lagi dan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat pesanmu, terima kasih buat firmanmu, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Rahasia surgawi terus kau bukakan dalam hidup kami. Secara khusus pagi hari ini, rahasia surgawi bagaimana kami memiliki karakter, sikap hati, sikap hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami terus menantikan Tuhan. Terus kami menantikan Tuhan. Menantikan kegenapan janji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar terus sikap hati ini menjadi karakter kami setelah kami pulang di tempat ini. Dan seterusnya kami bertumbuh dalam Tuhan. Kami memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan, yaitu menantikan Tuhan senantiasa. Mengandalkan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Kau mengajarkan kami bagaimana kami punya terang. Dan Kau sudah beri keselamatan dalam hidup kami.
Kau mengajarkan kami bagaimana supaya kami kuat dan beroleh kemenangan dalam hidup kami. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI DTC, seluruh diakon-diakonis pengerja, stafnya, khususnya jemaat, bahkan yang live streaming. Kau berkati dengan luar biasa. Semua yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami, angkat kedua tangan-Mu, buka hatimu. Orang-orang yang berkemenangan dan siap menantikan Tuhan. Terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam hal yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dan terus menantikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Aku punya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat menerima berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan
Thank you.